Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nurais. Buat yang belum tahu dan baru datang, channel ini adalah channel tempat aku biasa nyanyi cover lagu-lagu terjemahan Thailand, Korea, ya pokoknya Asia lah. Kalau enggak, kadang-kadang aku bikin konten-konten lain juga kayak gini. Dan sekarang aku lagi pengen bikin konten yang lucu-lucu, ngobrol tentang kegagumanku sama gaya fashion aktor-aktor Thailand. Jadi buat yang sempat nonton videoku sebelumnya yang cerita kalau aku lagi ngurangin nonton BL karena belum nemu cerita yang aku suka banget lagi, biarpun aku lagi nggak banyak nonton BL, lagi nggak banyak nonton series Thailand, series semua sih, nggak Thailand dong, so sibuk banget, tapi aku tetap fangirling nih sama aktor-aktor Thailand, iya nggak? Maksudnya kayak aku tetap following mereka di Instagram, terus aku tetap ngikutin kehidupan mereka, dan aku tetap kayak tersipu-sipu kalau mereka upload apapun gitu, kalau mereka live aku nonton gitu. Dan aku juga suka banget mengamati gaya berpakaian mereka, karena kayak gimana ya, beberapa tuh punya sense of fashion yang menurut aku tuh keren gitu, dan enak dipandang dan enak buat ditiru lah gitu kan. Ya meskipun aku bukan anak fashion dan aku nggak terlalu ngerti fashion, dan bisa dilihat baju aku gini-gini aja, bukan orang yang seneng mengekspresikan diri dengan pakaian, tapi aku tuh seneng ngamatin orang-orang yang suka fashion, termasuk si aktor-aktor Thailand ini. Dan aku bikinnya 5 orang, bakal aku sebutin dengan urutan yang nomor 5 dulu ya. Nomor 5, aku suka banget sama gaya fashionnya Fluk Terapat. Fluk yang ada di Sotus itu loh. Aku sejak dia main di Sotus, aku tuh follow, dan dia tuh kelihatan kayak anak yang, kalau di Indonesia tuh kesannya anak indie banget gitulah gaya berpakaiannya. Dia suka pakai celana-celana gombrang gitu loh, aku merhatiin dia suka pakai kemeja tapi celananya gombrang. Dan ini tuh unik karena dia kan punya muka yang lonjong dan badan yang kurus kan. Dengan dia pakai celana yang gombrang itu tuh bikin kesan kalau dia tuh jadi lebih besar gitu kakinya. Terus dia juga suka pakai kemeja. Trademark dia itu suka banget pakai kemeja, dan rambut dia yang lumayan panjang bikin gaya dia tuh seolah-olah dia kayak apa ya, jadul gitu loh, stylenya kayak tahun 90-an mungkin ya, aku juga kurang paham sih sebenarnya. Tapi kayak sampai sepatu-sepatunya pun dia cenderung vintage gitu loh fashionnya. Nih, ada lagi, dia kalau pakai kaos pun bahkan celananya gombrang, lucu banget gak sih? Dan dia nggak segan-segan pakai baju-baju yang warnanya tuh kayak agak pastel gitu loh. Iya, vintage banget, emang coklat. Nah, terus yang ini vintage dan indie banget, ngerasa gak sih? Ini tuh aku scrolling di Instagram dia, bahkan sepatunya, lagi-lagi aku nyebut sepatu ya, aku suka banget sepatunya Fluk ini, pengen banget punya deh rasanya. Dan rambut dia di gaya yang ini tuh cocok sama gaya pakaiannya gitu loh, yang edgy gimana gitu. Dan terakhir, ini pas foto zaman dulu waktu rambut dia masih setengah panjang. Bahkan waktu rambut dia masih kayak gitu pun dia bisa madu-madanin sama kemejanya yang longgar. Oke, dia tuh emang cenderung pakai kemeja yang longgar kali ya, karena biar ngasih kesan kalau badannya tuh nggak sekurus itu. Dan nomor 4 adalah jeng Tay Tawan. Nah, si Tay Tawan ini aku suka banget gaya fashionnya karena dia tuh ngasih kesan kalau dia tuh cenderung dandy itu apa ya, kayak kebapaan gitu loh, kayak husband material banget gitu ya gak sih? Tiap aku lihat dia posting tuh kayak ya ampun ini husbandable banget ya, tapi buat nyui. Ya pokoknya intinya gaya pakaian dia tuh kayak gaya husband muda gitu loh, suami muda yang enak buat diajak kemana-mana, terus kayak perhatian, terus kayak mengayomi gitu loh. Nih gaya fashion yang pertama, dia pakai kemeja tapi nggak kemeja longgar kayak si Fluk tadi ya, pakai kemeja dan pakai jaket jeans, dan itu tetap cocok gitu. Bedanya sama Fluk, dia tuh cenderung lebih suka pakaian yang fit body. Tapi pas aku lihat ternyata dia juga sempet pakai celana yang longgar, meski nggak selonggar yang dipakai sama Fluk, dan dia tuh tetap cocok gitu. Dia bisa memadu-madankan, jadi kalau celananya longgar, pakai bajunya yang cukup aja, bukan yang oversize juga. Tuh, ini dia pakai kaos dan pakai celana jeans. Dan ini dandy banget gak sih? Dia tuh pakai kaos hitam yang ketat, terus pakai celana jeans skinny. Dan dia pakai kacamata vintage, dan didukung sama sepatunya yang vintage, sama si blazernya yang warna coklat vintage juga.
Jadi dia tuh selalu bisa memadu-madankan mana yang harus dipakainya ketat, mana yang harus longgar gitu di tubuh dia. Terus yang ini tuh kayak trademarknya Tay banget nggak sih? Dia tuh suka pakai kemeja dan dibalut lagi sama entah kemeja atau jaket jeans. Itu tuh kayak Tay sering banget ngeposting foto dia dengan gaya pakaian seperti itu. Dan kalau dia pakai kacamata hitam tuh, waduh, udah deh meleleh diriku. Aduh, ini kayaknya akan kegesak-gesak gitu deh. Jadi kalau suaranya gusrak-gusrak maafin ya guys, karena namanya fangirling pasti terloncat nih gue. Terakhir fotonya yang ini. Tuh kan, dia bahkan pakai kardigan aja. Kardigannya lucu sih. Maksudnya dia tidak mencitrakan diri dia sebagai orang yang lebih suka warna-warna netral, karena sesekali dia selalu upload warna-warna yang cerah juga kayak gini. Tapi dia selalu pakai yang cenderung ketat. Dan mungkin ini karena badannya yang lebih besar kali ya. Maksudnya badannya tuh besar dan emang agak kekar gitu. Jadi dia selalu ngusahain tidak menutupi badannya yang kekar itu. Dan nomor 3, jeng. Aku suka banget sama Captain. Itu loh yang di Lovesick. Aku kan dulu suka banget nonton Lovesick kan. Nah si Captain ini tuh gaya fashionnya mengingatkan aku sama ini idol-idol Korea. Kayak G-Dragon mungkin, karena gaya fashion dia itu selalu cocok sama gaya make up dan rambut dia. Jadi buat dia tuh kayaknya fashion gak sekedar baju, tapi harus cocok juga sama looks di muka sama di kepala gitu. Kayak hairstylingnya juga dia nyantrik sendiri. Nah di baju ini aku suka banget dia pakai sepatu sorry aku nggak tahu nama-namanya karena bukan anak fashion guys. Dia pakai sepatu yang running shoes yang gede gitu, terus celananya celana longgar, pakai jaket longgar tapi pakai kaos, dan gambar kaosnya tuh kayak gambar kaos ini loh, abang-abang di pasar malam yang di sablon mendadak tapi tetap lucu mungkin karena dia yang pakai ya. Nah, ini tuh dia lagi-lagi pakai celana jeans yang longgar. Kayaknya emang zaman sekarang lagi khas banget nggak sih celana-celana longgar gini, tapi biasanya dipakai sama cewek. Nah, mereka ini berani gitu, kayak si Captain ini dan tadi tuh aktor-aktor Thailand berani pakai celana longgar, dan itu keren banget sih. Ini lihat topinya Captain, dan dia tuh nih kalau aku zoom ya, dia tuh si lip balm sama si lip tintnya tuh cocok gitu, nggak bikin dia menonjol karena dia lagi pakai gaya pakaian yang cenderung kasual gitu. Beda sama yang ini. Nah, lihat deh, dia tuh looks di wajahnya, make up maksudnya, sampai dia pakai soft lens dan rambutnya berwarna coklat terang sama lipstiknya itu cocok banget sama gaya baju yang dia pakai sekarang. Colorful tapi tetap ada sisi manly-nya gitu loh, karena sepatu dia manly banget, dan dia pakai celana pendek. Ini berani banget, aku suka banget ngeliat cowok fashionable pakai celana pendek. Di sini ini lucu banget sih, dia pakai sepatu yang longgar, terus pakai rip jeans, celana yang robek-robek, tapi robek-robeknya tuh longgar. Kalau kita biasa ngelihat cowok pakai rip jeans tapi jeansnya itu skinny, dia malah pakai rip jeans dan longgar, dan ini lucu banget, nggak ngerti lagi, kayak aneh aja gitu. Terus dia pakai oversize t-shirt. Lo bayangin, biasanya pakai oversize t-shirt itu cewek, ini cowok, dan dia tuh lucu banget sih. Nomor 2 adalah jeng Chris, tentu saja. Jadi Chris ini meskipun dia gaya berpakaian yang gak seheboh Captain, tapi dia tuh sama juga gitu loh, kayak mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa yang selalu nemu aja baju yang aneh-aneh potongannya, modelnya. Jadi kalaupun dia secara overall looks celananya gak keren, maksudnya make upnya gak heboh, tapi dengan baju dia nih, up body dia yang aneh itu tuh udah bikin dia tuh stand out sendiri. Kayak ini, kayak jaket hempunan rajut atau gimana. Ini jaket juga bukan, kaos juga bukan, tapi ada rib di leher sama leher, bahkan ribnya V-neck gitu. Ada ribnya tuh di leher, di bawah sama di sini tuh. Gue susah menerjemahkannya, tapi ini tuh aneh banget. Kayak lu kalau pergi ke toko baju nemu ini tuh pasti langsung ini lucu nih gitu. Nah, terus yang ini, lihat, sama kan? Dia tuh kayak jaket, tapi kayak ponco, tapi bukan ponco, tapi jaket, dan bentuknya kayak kelelawar. Dan ini aneh, pasti lo kalau nemu di distro, nemu baju ini tuh paling kayak ya 2/10 lah cuman ada baju-baju kayak gini. Atau emang ada toko baju yang khusus isinya potongannya aneh kayak gini semua. Dan aku suka banget warnanya merah ini, bikin stand out, cocok sama gaya make up matanya nih. Kali ini di foto ini tuh si Chris
make up matanya lebih defining dibandingkan foto yang lain. Nah, ini juga orang tuh kalau ripped jeans biasanya di depan gitu di lutut, ini tuh dia di pinggir. Lu mau ngeliatin apa, men? Tapi lucu aja gitu kalau yang pakai kris. Nah, kalau bajunya ini lucu sih. Ini kayak baju koko tapi dia pakai outer lagi. Kalau outer ini emang nggak terlalu aneh. Kita sering nemu ini di toko-toko baju. Tuh kan, nih foto yang selanjutnya. Dia tuh nemu jaket jeans. Gue yakin ini bahannya jeans, tapi warnanya tuh rainbow, pelangi. Ya kayak baju-bajunya Dian Pelangi, lo tau gak sih? Tahu Dian Pelangi nggak? Fashion designer Indonesia. Baju-bajunya Dian Pelangi itu dulu awal-awal dia ngetren rata-rata kayak gini semua. Jadi kayak ditumpah-tumpahin gitu, kayak kalau di cucian tuh dia kayak yang luntur, tapi itu tuh mode gitu. Dan itu lucu banget sih. Sumpah aku pengen nyari jaket jeans yang warnanya kayak gini. Dan terakhir, nah lihat ini bahkan potongannya aja lucu banget. Potongan baju kayak gini biasanya cewek yang make, tapi dia kayak mencoba ngasih tren kalau ini tuh bukan baju cewek doang gitu. Baju-baju dengan potongan aneh tuh bisa dipakai sama siapa aja. Kalau lo emang ngerasa itu tuh keren gitu, bisa kok dipakai sama lo gitu. Lucu banget. Dan ini dia pakai apa sih? Gue kira ini pakai kopiah loh. Mau Jumatan Pak, mohon maaf. Oke, terakhir dan yang nomor 1. Ingat ya, ini urutan aku yang bikin loh, bukan dari sumber mana-mana, tapi ini fashion terkeren menurut aku, oke? Dan yang nomor 1 adalah tak lain dan tak bukan, yaitu, gue sambil lihat laptop ya, Gun. Gun atapan. Kenapa Gun? Yang lain tuh lebih keren, banyak yang lebih aneh, tapi aku milih Gun nomor 1 karena gaya fashionnya Gun itu buat aku jauh lebih relate dibandingkan yang lain sama gaya berpakaianku gitu. Jadi di antara semua gaya fashion aktor-aktor Thailand ini, yang paling sering aku ikutin gayanya adalah Gun. Karena dia pertama badannya kecil kayak badanku, dan kedua dia seneng banget pakai oversize t-shirt atau oversize jaket dan celana longgar, sama banget kayak aku gitu. Lihat yang ini, dia pakai baju pantai tapi longgar, itu tuh aku banget gitu, dan celananya longgar, aku tuh suka banget kayak gitu. Dan dia pakai topi sama tas-tas panjang gitu. Aku tuh kalau kemana-mana kalau panas biasanya aku bawa topi meskipun nggak dipakai, tapi kayak ya namanya Indonesia ya, suka kadang panas gitu, kadang hujan kan gerimis, jadi jaga-jaga aja. Terus yang ini lucu banget. Aku tuh dulu waktu zaman tahu nggak sih baju Korea? Dulu tuh jaket Korea, bukan jaket, sweater hoodie Korea sempat ngetren yang dari Kolo apa sih mereknya? Colonize gitu mereknya. Pokoknya ada jaket, aku kasih gambarnya di sini. Jaket kayak gitu tuh dulu sempat ngetren yang gambarnya kartun, ada Doraemon, ada robot, ada Lego segala macam. Nah, si gaya fashionnya Gun ini ngingetin aku sama zaman Colonize itu. Dan dulu aku punya 2 jaket macam-macam Colonize itu loh, dan itu yang bikin aku suka banget sama Gun. Gaya bajunya Gun tuh relate banget. Dan di sini dia pakai ini, mau kemana dia? Ini mau ke warungnya apa ya? Lucu banget sih, dia pakai celana pendek, dan bahkan celana pendeknya tuh kayak kolor doang gitu. Kirain aku dia mau ke warung gitu kan, tapi dia pakai sepatu, men. Dia artinya dia nggak cuma mau ke warung, dia mau ketemu pacarnya mungkin, ketemu temennya di kafe di depan rumah gitu. Dan ini sih jaketnya ini, waduh lucu banget. Ini tuh aku tuh pengen punya jaket kayak gini, lucu banget. Ini tuh versi lain dari jaketnya Chris yang tadi. Kalau tadi rainbow, kalau dia ini motifnya lebih abstrak tapi lucu gitu. Ada logo apa banyak gini lah, dan tasnya sih. Ini aku suka banget sama cowok-cowok yang suka madu padanin tas yang katanya lebih sering dipakai cewek dan baju yang lebih sering dipakai cewek tapi dia pakai gitu, dan itu tuh aku suka banget, lucu banget gitu kalau menurut aku. Dan bonekanya ini dong, ini maksudnya apa? Dia bawa boneka, dan aku yakin ini bonekanya udah termasuk di berisik nggak sih, sorry, termasuk di jaketnya. Dan aku juga punya jaket hoodie sweater yang bahannya fleece cotton gitu, terus ada bintang gede di sini, aku punya. Makanya Gun itu mirip banget sama aku kayak fashionnya. Ya pun maaf ya lebay, namanya juga fangirling. Nih, terus ini tuh lihat, si Gun tuh seneng banget memadu-madankan tasnya cewek dalam tanda kutip, terus sama bajunya dia, sama gaya pakaian dia. Dan ini tuh bikin dia tuh cocok banget sama image dia yang imut. Dia pakai kemeja yang motif-motif kartun lagi nih, kartun Disney. Terus dia pakai jam tangan yang manly banget. Jam tangannya nih jam tangan bapak-bapak gitu loh. Tapi tasnya tas emak-emak, men. Tapi dia yang pakai malah lucu-lucu aja. Mohon maaf, kalau gue yang pakai kayaknya udah kayak mama mau ke pasar. Dan foto yang terakhir,
sepatunya sih sama celananya. Celana warna Tosca muda ini tuh apa ya? Nggak banyak orang pede pakai celana warna muda karena itu bikin kaki jadi kayak ngejreng gitu di saat orang-orang pengen fokusnya tuh ke atas, terutama ke muka. Mungkin kalau cewek kan biasanya pakai make up, atau kalau kerudung itu warna kerudung yang pengen ditonjolin, atau gaya kerudung tertentu pengen ditonjolin. Tapi si Gun ini dia kayak di fashion yang ini dia pengen nonjolin ke bawah, celana warna Tosca dan sepatu yang tling-tling kayak gini gitu. Pokoknya aku suka banget Gun itu aku banget kalau gaya sehari-hari tuh kayak relate banget deh. Oke, segitu dulu aja. Ada 5 gaya fashion aktor Thailand terfavorit menurut aku. Dan nanti aku bakal bikin versi aktrisnya. Makasih loh buat yang udah nonton meskipun video ini lumayan gak jelas. Tapi coba deh kamu komen siapa aja aktor yang fashionnya kamu suka banget. Siapa tahu bisa jadi fashion inspirasi kita semua. Dadah, annyeong!